Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ini kajian anak kita akan berlanjut lagi. Sekarang kita masuk ke tahun 4 Hijri ya. Sambil nunggu anak-anak lagi persiapan dulu. Jadi kita sudah bahas dari buku ini ya. Jadi yang belum punya nanti bisa mengontak 0852 001171 kali. Bisa pesan buku ini di toko Wifi ya. 0852 001171 kali. Ini pesan segera. Manfaat sekali buku ini. Ini ringkasan dari berjilid-jilidnya buku Al-Bidayah wal Nihayah yang ada di perpustakaan ini ya. 001171 kali. Baik, sekarang kita sudah masuk di tahun ke-4 Hijri ya. Kemarin ada Hamraul Asad. Sekarang kita bahas perang Bi'ru Ma'unah dan perang Bani Nadir. Perang Bi'ru Ma'unah dan perang Bani Nadir. Catat dulu judulnya, ayo adik-adik. Catat judulnya, perang Bi'ru Ma'unah dan perang Bani Nadir. Corot toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau mulai nih. Sudah sholat? Rumah koya mana? Catat dulu judulnya. Ini kalau mau pesan ya, yang di pemirsa yang dengar lewat YouTube ataupun Instagram, bisa pesan buku ini tadi, Al-Bidayah wan Nihayah, yang kita pakai rujukan ya. Ini sudah lengkap, ini membahas sejarah dari tahun ke tahun, dari masa Nabi pertama sampai Sirah Nabi sudah lengkap di sini. Dengan kisah yang disingkat-singkat gitu. Ya, Assalamualaikum Koya. Jatuh, Fi, ambil itu punya adik sayang. Mic-nya. Dah? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, baca. Mana? Bi'ru Ma'unah, ya. Rasulullah juga mengirim satu pasukan berjumlah 70 orang yang disebut sebagai Al-Qurra, ya. Hayyan dari Bani Sulaiman, Ra'i dan Zakwan mengkhianati mereka sebuah sumur yang disebut dengan sumur Ma'unah. Ma'unah itu nama sumurnya ya. Terus dia kemudian membunuh mereka semua. Atas hal itu Rasulullah berdoa dalam sholat di malam hari selama 1 bulan. Selama 1 bulan Nabi SAW baca kunut nazilah berarti. Nanti kita terangkan ya. Awal mula doa kunut. Doa kunut. Coba Bapak lihat. Nanti masih jangan dulu di itu ya. Masih. Rasulullah mengirim satu pasukan berjumlah 70. Ya, Bi'ru Ma'unah ya. Yang kita masih pelajari di tahun 4 Hijriah, Ji. Ini sekarang perang pertama dulu, perang Bi'ru Ma'unah. Bi'ru ini artinya sumur. Bi'ru itu sumur. Sumurnya namanya Ma'unah.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu pasukan berjumlah 70 orang. Mengirim pasukan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukannya, di depan ada Rasul ya. Rasul mengirim pasukan, jumlahnya berapa tadi? Berjumlah berapa? 70 orang. Disebut Al-Qurra. Ini sebuah sumur Panama. Iya, nama sumurnya. Hayyan dari Bani Sulaim, Ra'i dan Zakwan mengkhianati mereka. Jadi ada yang mengkhianati di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Maunah. Dia kemudian membunuh mereka semua. Nah, ada yang mengkhianati dan membunuh mereka semua. Sumur Maunah berarti. Iya. Ada yang mengkhianati dan membunuh pasukan itu semua. Dan membunuh pasukan itu semuanya. Ya, dan membunuh pasukan itu semuanya ya. Oh ya, kalian punya PR ya. Ya, dia bunuh pasukan itu semuanya. Al-Qurya. Ini Al-Qurya apa? Al-Qurra. Al-Qurra. Terus akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul berdoa dengan kunut nazilah selama sebulan. Selama sebulan. Kunut apa namanya? Nazilah. Ruqayyah. Kenapa Ruqayyah? Pada bulan Safar Rasulullah SAW mengirim delegasi ke Bi'ir Maunah. Bulan Safar tahun 4 ya. Ini terjadi pada tahun Ini terjadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Ini perangnya Pak. Iya, kejadian yang ini. Semuanya bermula dari pertemuan Rasulullah SAW dengan Abu Bara' Amir bin Malik, orang yang dikenal ahli memainkan tombak di Madinah. Rasul pun mengajak masuk Islam, namun ia enggan, tapi tidak juga menjauh. Laki-laki itu malah menyarankan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila engkau mengirim utusan ke Najd untuk mengajak mereka masuk agamamu. Aku berharap mereka mau menerima dakwah tersebut. Beliau berkata, aku khawatir penduduk Najd akan berbuat buruk terhadap para sahabat. Nah, Abu Bara' berseru, akulah yang akan melindungi mereka. Nah, lalu Rasul utus mereka sebanyak 40 orang dari kalangan para sahabat. Dalam kitab Sahih disebut 70. Tadi kan 70 toh? 70. Nabi menunjuk Al-Munzir bin Amr, salah seorang dari Bani Sa'idah, sebagai pemimpin mereka. Al-Munzir bin Amr. Bahkan ia digelari Al-Mu'nik liyamut, orang yang berani mati. Nah, anggota delegasi itu berasal dari kalangan muslimin yang utama, para pemuka dan juga para qori. Maka disebut Al-Qurra. Itu berarti para penghafal Al-Quran.
Mereka pun berangkat dan singgah di Maunah. Maunah tadi nama apa? Sumur. Dari situ mereka mengutus Haram bin Milhan. Kalau sini Hayyan ya. Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa surat Rasulullah SAW kepada musuh Allah, Amir bin At-Tufail. Sesudah disampaikan, musuh Allah itu tidak sedikit pun baca isi surat tadi. Bahkan ia memerintahkan supaya utusan Rasul itu dibunuh. Salah seorang dari mereka lantas menusuk Haram, nah Haram ya, dengan ujung tombak. Darah pun sudah mengucur dari tubuhnya. Namun sahabat tadi berkata, aku beruntung demi Rob Ka'bah. Nah, langkah selanjutnya yang diambil musuh Allah itu yakni Amir, ialah membolisasi Bani Amir untuk memerangi sisa utusan yang ada. Akan tapi Bani Amir tidak bersedia membantunya karena para utusan itu lebih dilindungi oleh Abu Bara. Akhirnya Amir berpaling dan mobilisasi Bani Sulaim. Ambisinya itu pun disambut oleh suku Usayyah, Ri'il dan Zakwan yang tadi ya. Mereka lalu mengepung para sahabat Nabi SAW dan memeranginya sehingga seluruhnya terbunuh kecuali Ka'ab bin Zaid dari Bani An-Najjar. Ia berhasil diselamatkan di antara kurban-kurban yang gugur dan mampu bertahan hidup hingga akhirnya mati syahid dalam perang Khandaq. Dari semuanya tadi apa? Mati. Kecuali satu orang tadi. Tapi yang orang ini juga mati dalam perang Khandaq. Nah sekarang kita bahas perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Terus. Sayang rupanya. Yang ini. Perang Bani Nadir. Ya, baca buku. Iya bisa. Ini sudah ya. Sekarang perang Bani Nadir. Iya. Perang Bani Nadir. Ya. Baca Rukas sayang. Perang Bani Nadir perang Bani Nadir. Di dalam Sahihain. Ya. Al-Bukhari disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Bahwasanya surat Al-Hasyr digunakan pula dengan surat Bani Nadir. Sebabnya adalah bahwasanya Rasulullah keluar menuju distrik Yahudi Bani Nadir untuk meminta pertolongan. Berarti Bani Nadir itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngeyelan, pembangkang, walaupun pinter. Pinter terus sombong. Apa bahasanya? Sombong mat. Sombong amat. Terus. Terus. Aja. Lihat pembayaran dia dua orang yang terbunuh. Ketika Rasulullah datang kepada mereka, mereka berkata, ya wahai Abu Hashim, kami akan memberikan pertolongan sesuai dengan yang kamu sukai. Dian. Terus? Sebagian di antara mereka saling berbisik dengan sebagian yang lain dengan berkata, sungguh kalian tidak akan mendapatkan kesempatan ketika laki-laki. Ini dalam posisi? Ini dalam posisi seperti sekarang. Rasulullah ketika itu duduk bersandar pada salah satu dinding rumah mereka. Siapakah lelaki yang berani naik ke atas rumah
kemudian melemparnya dengan batu besar sehingga dia dapat memberikan kelengahan Terus? dan ketenangan bagi kita semua. Coba tak baca. Masih belum ya, nanti tunggu lagi. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya surat Al-Hasyr, jadi ada surat Al-Hasyr ya. Juz 28 itu nanti. Surat Al-Hasyr, habis Al-Mumtahanah, Al-Hasyr panjang. Surat Al-Hasyr dinamakan pula dengan surat Bani Nadir. Itu disebut pula dengan surat Bani Nadir. Terus, sebabnya adalah Rasulullah SAW keluar menuju distrik Yahudi Bani Nadir. Jadi Bani Nadir itu orang Yahudi. Itu kalangan Yahudi. Rasulullah ke situ untuk minta pertolongan perihal pembayaran diat 2 orang yang terbunuh. Ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, mereka berkata, "Iya wahai Abu Qasim, kami akan berikan pertolongan sesuai dengan yang kamu sukai." Nah, katanya mau beri pertolongan ya, mau bantu. Udah catat sampai sini ya? Udah? Tak hapus ya. Jadi Rasulullah SAW minta tolong pada Bani Nadir untuk selesaikan diat. Diat itu karena kasus pembunuhan ya. Rasul minta tolong pada Bani Nadir. Tadi Yahudi ya. Untuk menyelesaikan diat. Untuk menyelesaikan pembayaran diat 2 orang yang terbunuh. Menyelesaikan pembayaran diat dari 2 orang yang terbunuh. Nah, ketika Rasulullah datang, mereka berkata, "Iya wahai Abu Qasim, kami akan memberikan pertolongan." Nah, sebagian di antara mereka saling berbisik dengan mengatakan gini, "Sungguh kalian tidak akan mendapatkan kesempatan ketika laki-laki ini dalam posisi seperti sekarang." Yaitu Rasulullah ketika itu duduk bersandar pada salah satu dinding rumah mereka. Siapakah lelaki yang berani naik ke atas rumah kemudian melemparnya dengan batu besar sehingga dia dapat memberikan kelegaan dan ketenangan bagi kita semua. Kemudian Amr bin Jihash segera menyambut usulan itu sembari berkata, "Akulah orangnya." Yang mau menolong itu ada yang ngaku ya tadi. Amr bin Jihash. Dia kemudian naik ke atas rumah untuk melempar batu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. Sedangkan saat itu Rasulullah SAW bersama dengan beberapa orang sahabat, diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, dan Ali. Nah, berita dari langit datang kepada Rasulullah SAW mengenai apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Rasulullah kemudian bangkit dan pulang menuju Madinah. Para sahabat yang telah ditinggalkan Rasulullah bangkit dan mencari-cari Rasulullah SAW. Mereka kemudian bertemu dengan seorang lelaki dari arah Madinah. Para sahabat bertanya kepadanya perihal Rasulullah. Lelaki itu menjawab, "Aku melihat beliau masuk ke Madinah."
para sahabat Rasulullah SAW kemudian pun menuju Madinah hingga bertemu dengan beliau. Rasulullah SAW kemudian memberitahu mereka perihal berita yang beliau terima dari langit, yaitu keinginan orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk melakukan pengkhianatan kepada beliau. Jadi Bani Nadir ternyata berkhianat. Bani Nadir berkhianat pada Rasulullah. Ini orang Yahudi tak? Ini sudah dapat wahyu dari langit ya. Rasulullah tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Muhammad bin Maslamah kepada mereka untuk memerintahkan agar mereka keluar dari sekitar Madinah dan negerinya. Pada saat yang sama orang-orang munafik mengutus beberapa utusan untuk mengokohkan pendirian mereka dan memberikan motivasi agar mereka tetap tinggal di tempat. Nah, utusan orang-orang munafik ini juga menjadikan kemenangan kepada mereka. Jiwa dan semangat mereka menjadi kuat dan terbakar pula lah semangat Huyai bin Akhtab. Mereka mengutus utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan keluar dari tempat tinggalnya dan telah membatalkan perjanjian dengan mengingkari kesepakatan. Jadi mereka ingkari kesepakatan. Bani Nadir berkhianat pada Rasulullah. Mereka mengingkari perjanjian. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk keluar berangkat menuju mereka. Beliau dan para sahabat kemudian mengepung mereka. Mereka berlindung dari Rasulullah SAW di benteng-benteng yang mereka miliki. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebang pohon kurma dan membakarnya di area distrik mereka. Allah menyematkan rasa takut, cemas dan khawatir dalam hati mereka. Sementara itu orang-orang munafik tidak menolong mereka. Sebagaimana yang mereka janjikan. Yahudi Bani Nadir kemudian meminta kepada Rasulullah SAW membebaskan dan menyelamatkan nyawa mereka dengan imbalan akan keluar hanya membawa harta yang dapat dibawa oleh unta kecuali al-halqah, senjata. Rasulullah SAW menyetujui tawaran tersebut. Mereka kemudian keluar menuju Khaybar. Di antara mereka ada pula yang keluar menuju negeri Syam. Nah, tidak ada yang masuk Islam di kalangan Yahudi Bani Nadir kecuali hanya 2 orang saja, yaitu Yamin bin Umair dan Abu Sa'id. Catat. Ini bisa ditanya soalnya kalau berhenti nanti tidak nyambung ya. Tak ringkas ini. Kemudian orang-orang Yahudi keluar ke Khaybar. Yahudi keluar ke Khaybar. Kemudian yang masuk Islam hanya yang masuk Islam dari Bani Nadir. Yang masuk Islam dari Bani Nadir ada 2 ya. Satu siapa tadi? Yamin bin Umair. Dua, Abu Sa'id. Abu Sa'id. Ibnu Ishaq berkata ada seorang lelaki dari Bani Muharrib. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Yamin, tidaklah kau lihat apa yang kami dapatkan dari putra pamanmu dan apa yang hendak dia lakukan kepadaku. Yamin kemudian memberikan sebuah imbalan bagi laki-laki yang mampu membunuh Amr bin Jihash. Berkenaan dengan mereka inilah turun surat Al-Hasyr dengan lengkap secara keseluruhan. Masya Allah. Surat Al-Hasyr berarti ceritakan tentang Bani apa tadi? Nadir. Nah, Ibnu Ishaq berkata ada seorang lelaki dari Bani Muharrib yang disebut dengan Ghawrath. Ia berkata kepada kaumnya dari kalangan Yahudi, Bani Gotofan, tidak maukah aku bunuhkan Muhammad untuk kalian? Mereka menjawab iya. Lelaki itu kemudian mendatangi Nabi SAW hingga ia berdiri di atas kepala Rasulullah SAW dengan sebilah pedang terhunus di tangan. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, siapakah yang akan mencegahku untuk membunuhmu? Nabi SAW menjawab, Allah. Mendengar itu pedang yang ia pegang terjatuh karena Rasulullah SAW bilang, siapa yang mau nolong kamu?
Rasulullah SAW bilang siapa? Allah. Pedangnya jatuh. Berani sekali Rasul ya. Rasulullah SAW segera mengambil pedang itu dan bersabda, ya siapa yang sekarang yang akan mencegahku untuk membunuhmu? Rasulullah balik, dondong lagi. Kalau gitu kamu siapa yang mau nolong? Dia bingung. Laki-laki itu berkata, jadilah sebaik-baik pengambil keputusan. Rasulullah SAW kemudian melapangkan jalan dan membebaskannya. Laki itu lantas berkata kepada kaumnya, aku datang kepada kalian dari sisi sebaik-baik manusia. Selamat dia. Pas mau pertama, dia mau nodong Rasul gini. Siapa sekarang yang mau nolong kamu? Rasul bilang, Allah yang nolong saya. Terus pedangnya jatuh. Rasulullah ambil pedangnya. Nah, sekarang siapa yang mau menyelamatkan kamu? Ayo, siapa yang mau nolong kamu? Ayo. Kamu bahasa apa? Ya. Itu, coba lihat. Siapa yang nolong kalau gitu? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya sudah, kamu bebas saja. Pulang bebas. Besok kita bahas perang Badar yang terakhir. Ruwaifi, duduk sayangku. Baru habis perang Badar yang terakhir, baru nanti perang Khandaq. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Baik. Berarti yang tadi Bani Nadir keluar kemana tadi? Mereka keluar menuju Khaybar. Nah, kisahnya itu ada di juz 28 ya tadi ya. Di surat apa tadi namanya? Al-Hasyr. Kan Ruqayyah sudah hafal sampai surat Al-Mumtahanah. Besok kalau sudah Al-Mumtahanah berarti jadi surat Al-Hasyr. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab, itu ya disebutkan di sini yang mengeluarkan dari ahli kitab min diyarim, dari rumah-rumah mereka li awalil hasyr, pada yaitu kalangan Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraiza, terusir dari kota Madinah dengan memberikan pertolongan dan kekuasaan kepada kaum muslimin. Itu. Dialah yang mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya, keluar dari kampung Bani Nadir. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan orang-orang mukmin. Nah, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Gitu ya. Jadi Bani Nadir kemudian keluar dari situ bahkan tanpa peperangan di sini. Mereka dapat fight. Harta rampasan diperoleh dari musuh tanpa peperangan, tanpa terjadi pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ghanimah. Ghanimah ialah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Kalau fight, mereka dapat fight, akhirnya dapat cuma-cuma. Baik, cukup. Berarti surat Al-Hasyr nama lainnya surat apa? Bani Nadir. Besok kita bahas perang Badar terakhir yang telah dijanjikan sejak perang Uhud. Baru setelah itu perang Ahzab atau Khandaq tahun 5 Hijriah. Sekarang PR. Dihapus dulu, hapus. Coba tumbuk. Baru tak kasih PR lagi. Mana? Yang di rumah sudah pada kumpul ya. Kemarin ada Ahmad, ada Sofia sudah kumpul. Amar juga kayaknya sudah itu. Malas-malas lanang gue. Coba Ruqayyah, poin apa pensilmu? Pensil 2B mu ada Ais? Ini Al-Masjidu, ini belum ada titik. Ini punya siapa nih? Al-Ma'u, Al-Qamisu, Al-Waladu, Al-Himaru. Al-Masjidu, Al-Ma'u, Al-Qamisu, Al-Waladu, Al-Himaru. Al-Masjidu, Al-Ma'u, Al-Qamisu, Al-Waladu, Al-Himaru.
Al-masjidu, al-ma'u, al-qamisu. Tidak ada titik. Nah. Ini sih. Al-waladu, al-himaru. Ini kok belum ini? Oh ya mesti. Nah ini ada nih. Al-ma'u, al-masjidu, al-qamisu, al-waladu, al-himaru. Pintar. Terus. Mana? Ini loh Papa. Siapa nih? Aku. Al-masjidu, al-ma'u, al-qamisu. Ah, iyanya hilang. Al-waladu, al-himaru. Ada ya. Mana? Saya lanang. Revi. Sudah? Sekarang PR lagi. Al-ma'u ini kurang alif, Fi. Al-qamisu, al-waladu, al-himaru. Mana yang lain? Sekarang masih sama ya, latihan lagi, tambahkan alif lam. Jamilun. Tambahkan alif lam, J. Tambahkan alif lam. Jadi tugasnya itu tambahkan alif lam lagi. Yang di rumah juga adik-adik di rumah latihan lagi, biasakan latihan-latihan seperti ini ya, tambahkan alif lam. Ini ada kata jamilun. Ini saya sebutkan artinya ya. Wasikhun. Tulis dulu katanya, nanti artinya belakangan. Wasikhun. Maftuhun. Harun. Sakilun. Satu lagi. Khafifun. Khafifun. Kalau ingat ya, kalau ada alif lam berarti tidak boleh ada apa? Tanwin. Jamilun artinya cantik, bagus. Wasihun kotor. Kotor. Maftuhun terbuka. Harun panas. Har. Misalnya pas nyambel terus panas. Har gitu. Ingat aja. Sakilun berat. Khafifun ringan. Mau tambah lagi? Hamam sakilun. Hamam berat. Maftuhun. Coba diikuti. Jamilun, ikuti aja disebut. Jamilun. Ulang, jamilun. Cantik. Bagus. Cantik. Bagus. Ruqayyah jamilun. Nah. Nanti kalau perempuan nanti pakai jamilatun. Wasikhun. Enggak. Wasikhun, ayo. Wasikhun. Kotor. Bahasa Jawa ini apa? Maftuhun. Maftuhun. Terbuka. Terbuka. Harun. Harun. Panas. Sakilun. Sakilun. Berat. Khafifun. Khafifun. Ringan. Nah, PR-nya tambah alif lam. Awas kalau besok nggak kerjakan itu, nggak usah masuk kalau nggak kerjakan. Kerjakan sebelum masuk. Yang di rumah nanti bisa kirim ke IG ya. Bisa kerjakan sampai besok masih ada waktu. Nanti di
tag parenting Ruqayyah. Parenting Ruqayyah di tag ya. Wes. Masjidu. Al-ma'u ini gak ada alifnya. Al-ma'u ada alif ini, kurang. Al-komisu, al-waladu, al-himaru, bukan al-hamaru, himaru. Yes, ini pensilnya siapa? Sipa. Baik, cukup? Ya cukupkan, Ji? Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.